Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Kurniati dengan NIM 08487239 dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen IPB-JJ UT Jambi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai gagasan topik COVID-19 dengan judul Menjaga Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19 dalam konteks penyuluhan dari petugas puskesmas kepada masyarakat RT 08. Sebelum itu, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua agar dapat menyaksikan dan mendengarkan apa yang akan saya sampaikan nanti. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah dapat meluangkan waktunya dan menyaksikan video saya ini. COVID-19 merupakan penyakit atau virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu hingga yang berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia sampai pada kematian. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019. Terjadi pertama kali di Wuhan, China. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain China, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Hal ini pun juga berdampak pada sektor pendidikan dan perekonomian yang ada di Indonesia. Misalnya dalam sektor pendidikan, awalnya anak-anak melakukan pembelajaran seperti biasa di sekolah. Namun, semenjak terjadinya COVID-19 ini, anak-anak melakukan pembelajaran di rumah masing-masing. Dengan sistem pembelajaran ini biasanya bersifat online atau daring. Sifat ini berpengaruh baik namun juga berpengaruh buruk. Baiknya, anak-anak dapat menghabiskan waktu bersama orang tua yang biasanya sulit untuk bertemu atau menghabiskan waktu dengan orang tua. Namun dengan pembelajaran seperti ini, mereka bisa menghabiskan waktu dengan orang tua masing-masing. Akan tetapi, pengaruh buruknya seperti kurangnya pengetahuan luas dan anak-anak sulit untuk mengerti tentang pembelajaran karena sulitnya sinyal dan komunikasi yang ada, karena setiap daerah tidak selalu mempunyai koneksi internet atau sinyal yang memadai atau mempunyai alat komunikasi yang memadai. Sedangkan dalam sektor perekonomian juga sama seperti dalam pendidikan, ada baiknya namun ada buruknya. Seperti karena akibat COVID-19 ini, wirausahawan ada yang bahkan gulung tikar karena kehilangan banyak pelanggan dan banyaknya pengangguran yang disebabkan terjadinya PHK besar-besaran selama COVID-19 ini. Namun bukan berarti harus merasa putus asa karena zaman itu sudah canggih sehingga masyarakat dapat melakukan pekerjaan seperti sebelumnya. Dengan penggunaan teknologi dapat membantu dan meningkatkan krisis ekonomi bagi wirausaha untuk dapat melanjutkan bisnisnya. Pada awalnya ada dugaan yang beranggapan bahwa virus ini disebabkan atau ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian itu berubah menjadi dari manusia ke manusia. Virus ini menyebar dengan sangat cepat, misal hanya melalui sentuhan fisik. Sedangkan manusia adalah makhluk sosial, di mana tanpa bersentuhan fisik seperti berjabat tangan ketika bertemu, maka itu akan sulit untuk tidak dilakukan. COVID-19 ini dapat menyebar melalui sentuhan fisik tanpa sengaja, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang yang terinfeksi, memegang anggota tubuh tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh yang terinfeksi, dan lain sebagainya. Virus ini dapat menyebar kemana saja dan siapa saja tanpa memandang bulu, dan juga berbahaya bagi ibu hamil, anak kecil atau balita, lanjut usia, serta yang memiliki imun tubuh yang lemah. Orang yang terinfeksi, mereka akan mengalami gejala COVID-19 mulai dari yang ringan sampai yang berat, dan juga ada yang perlu dirawat secara intensif bahkan tanpa dirawat dengan serius. Gejala yang umum itu seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Gejala yang serius seperti kesulitan bernapas atau sesak napas, ketidakmampuan bicara atau mobilitas, atau kebingungan dan sakit pada bagian dada. Mudah sekali loh untuk menghindari bahkan mencegah penularan COVID-19 ini, seperti menjaga jarak atau menjaga jarak satu sama lain seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah sekitar. Kemudian mencuci tangan setelah bepergian atau menyentuh barang, menggunakan masker saat berada di luar rumah, patuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, menghindari terjadinya kerumunan atau mengurangi mobilitas yang berlebihan, dan melakukan vaksinasi untuk mencegah terinfeksi virus COVID-19.
Hal lain yang dapat dilakukan untuk mencegah COVID-19 serta menjaga kesehatan tubuh itu dapat dilakukan dengan berolahraga, mengonsumsi vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin D, dan zinc. Tidur yang cukup, mengonsumsi makanan yang sehat dan teratur, dan vitamin dan mineral ini biasanya untuk pengidap COVID-19, gejala ringan dan tanpa gejala yang menjalani isolasi mandiri. Penderita COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri disarankan mengonsumsi vitamin C jenis non-asidik atau akidik bagi yang lambungnya sensitif, atau mengonsumsi tablet isap vitamin C. Untuk meningkatkan asupan vitamin C, penderita juga dapat mengonsumsi beberapa sumber vitamin C alami seperti jambu, tomat, jeruk, pepaya, paprika, stroberi, sampai brokoli. Vitamin D juga berfungsi untuk membantu imun saat tubuh menghadapi infeksi bakteri dan virus berbahaya. Selain dengan suplemen, setiap orang bisa mendapatkan asupan vitamin D dari berjemur selama 15 menit setiap harinya, atau makan makanan yang banyak mengandung vitamin D seperti ikan, sarden, kuning telur, udang, sereal, sampai susu. Tak hanya dari suplemen, penderita COVID-19 bisa menambah asupan zinc dari sumber alami seperti daging sapi tanpa lemak, makanan laut, buncis, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, atau sejenis kacang-kacangan lainnya, tempe, tahu, telur, atau susu. Selain mengonsumsi suplemen, penderita gejala ringan COVID-19 dapat mengonsumsi jenis multivitamin yang dikonsumsi penderita COVID-19 perlu mengandung komposisi vitamin C, D, E, dan zinc. Sebelum mengonsumsi hal-hal tersebut ya, disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada dokter yang telah menangani kita sebelumnya, karena agar tidak berlebihan saat mengonsumsinya. Karena jika berlebihan atau melebihi dosis yang ada, maka akan berbahaya pula untuk kesehatan tubuh. Materi yang saya sampaikan tadi insya Allah bersumber dari sumber-sumber yang terpercaya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.